Bab 937. Namun, tiba-tiba terdengar suara ramah. Nona Elin. Deka muncul. Di tengah tatapan terkejut semua orang, dia tersenyum dan berkata, aku baru saja mengeluarkan perintah. Dengan meningkatnya kasus keamanan di kota Majaya, siapapun yang punya tingkat 5 atau lebih di Master Puncak dilarang bertindak. Aku harap Nona Elin dan keluarga Forest bisa membantuku. Mendengar itu, ekspresi orang-orang langsung berubah. Pak Deka, apa kamu mau melindungi Adril? Tanya Rico dengan nada muram. Calvin menatap Deka dengan heran. Elin justru merasa sangat senang, tetapi ekspresi wajahnya tetap dingin saat menatap Deka. Elin berkata, Adril itu pembunuh anakku. Deka mengangguk dan tersenyum. Dia berucap, aku tahu, tapi hukum negara lebih tinggi dari segalanya. Aku harap Nona Elin bisa menahan amarah untuk sementara. Kalau Nona bertindak, itu sama saja dengan gak menghormatiku sebagai gubernur Provinsi Nambia dan melawan hukum negara. Berbicara tentang ini, meskipun Deka tersenyum, Deka masih menunjukkan aura kekuasaan yang tidak bisa diabaikan. Dia seperti harimau yang menunjukkan cakar dan taringnya, menimbulkan rasa gentar dalam hati semua orang. Deka adalah seorang gubernur. Dia memegang kekuasaan penuh atas satu provinsi. Kalaupun dia ingin mundur, tidak ada yang berani meremehkan ucapannya. Lagi pula, Deka juga memberi sedikit kelonggaran. Saat situasi mulai memanas, Rico tiba-tiba tersenyum. Dia berkata, Pak Deka, kalau beberapa master puncak tingkat 5 menyerang satu orang, itu nggak masalah, kan? Itu nggak termasuk dalam aturan. Silakan saja. Deka tersenyum. Dia seperti harimau ganas yang menarik kembali cakarnya, kembali menjadi sosok yang ramah. Baiklah. Rico tertawa. Dia tidak tahu transaksi apa yang Adril lakukan dengan Deka di kantor gubernur sampai Deka memberikan perlindungan kepada Adril. Namun, itu tidaklah penting. Adril hanya master puncak tingkat 1. Tidak perlu master puncak tingkat 5 untuk membunuhnya. Tanpa ragu, Rico berkata dengan nada tenang, kalau begitu tunggu apa lagi? Habisi dia sekarang. Di belakangnya, keempat orang itu melangkah maju secara serentak. Aura mereka sangat kuat. Mereka semuanya adalah master puncak tingkat 3. Rico, kamu makin lama makin parah, ya? Serius cuma bawa orang-orang ini? Tanya Adril sambil tersenyum tipis. Itu sudah cukup buat menghabisimu. Ujar Rico dengan angkuh. Di tengah perebutan kekuasaan keluarga yang sengit, Rico harus meninggalkan para ahli lainnya di keluarga untuk mengawasi beberapa orang. Jadi, dia hanya bisa membawa 4 orang ini. Diserang lagi rupanya. Adril tertawa. Dia memberi isyarat pada Tanto untuk mundur. Adril melangkah maju dengan tubuh yang tinggi dan gesit. Semangat bertarungnya berkobar, dan matanya bersinar. Setiap langkah yang diambil membuat semangat bertarung Adril makin menggebu. Ini adalah kekuatan puncaknya setelah melewati master puncak tingkat 1, dipenuhi dengan aura dominan. Aku juga mau bertarung dengan kekuatan penuh. Kalau hari ini nggak menghabisi beberapa dari kalian, rasanya nggak adil. Baru menghabisi Luxio, peringkat 15 di daftar jenius, sudah sesombong ini. Seseorang berkata dengan nada dingin. Mereka tahu pencapaian Adril, tetapi dengan 4 orang yang melawannya, mereka yakin bisa menang. Sring. Pemuda lainnya mendengus dingin. Dia mencabut pedang panjang dari balik punggungnya. Dengan segera, dia mengerahkan energi sejati di tubuhnya. Tiba-tiba energi yang kuat itu menyelimuti pedangnya dengan kekuatan yang mendominasi. Pemuda itu langsung menyerang tanpa basa-basi. 3 orang lainnya juga ikut bergerak. 4 master puncak mengepung 1 orang. Auranya benar-benar menakutkan. Adril tidak gentar. Ekspresi wajahnya tetap tenang, tetapi tiba-tiba kekuatannya meledak. Energi darahnya mengalir deras di tubuhnya serta suara raungan naga gajah terdengar kencang. Bayangan naga gajah muncul lagi. Dengan cakarnya yang mengerikan dan tatapan yang memancarkan kekuatan luar biasa, Adril memandang dengan sombong keempat master puncak. Melihat ini, semua orang tak bisa menahan rasa terkejutnya. Adril hanya seorang master puncak tingkat 1, tetapi kekuatannya begitu menakutkan. Jika Adril terus berkembang, akan seberapa hebat dia nantinya. Namun, untungnya, Adril akan mati sekarang. Boom! Pemuda yang membawa pedang panjang itu menyatukan diri dengan pedangnya. Itu mengeluarkan suara pedang yang melengking. Lalu, pemuda itu segera menyerang Adril dengan tebasan kuat. Bab 938. Pergi. Adril berkata dengan nada dingin. Dia mengayunkan tangannya dengan tamparan kuat. Naga gajah menerjang liar, disertai dengan embusan angin kencang. Duar. Keduanya bertabrakan dengan keras. Pemuda itu terhempas ke belakang. Pedangnya bergetar. Tangannya terasa mati rasa karena benturan itu. Dia tampak terkejut dan bergumam. Kekuatan fisiknya luar biasa. Serangan tadi hanya untuk menguji kemampuan Adril, tetapi kekuatan Adril di luar dugaannya. Kalau ini pertarungan 1 lawan 1, kamu pasti sudah mati, ucap Adril dengan nada santai. Kekuatan fisiknya jauh melebihi 3 tingkat di atasnya. Lawannya sama sekali tak bisa menggoyahkannya. Kamu cukup hebat, tapi kamu tetap akan mati. Pemuda itu tersenyum sinis. Dengan mata penuh cemoohan, dia kembali menyerang dengan pedangnya. Habisi dia. Pada saat yang sama, 3 orang lainnya juga menyerang. Pertarungan besar pun dimulai. 5 master puncak melepaskan energi sejati mereka bersamaan. Sungguh menakjubkan.
Energi sejati mereka berkecamuk tak terkendali. Dalam sekejap, tanah langsung retak. Pasir dan batu berterbangan kemana-mana. Semua orang tercengang dan langsung mundur. Dengan suara keras, seorang pria tua menyerang dengan tinju besi ke arah Adril. Meski sudah tua, matanya berkilau, menunjukkan bahwa pria tua itu masih mengembangkan kekuatan fisiknya. Tinjunya dilapisi dengan cakar logam. Boom! Adril membalas pukulannya. Suara benturan keras terdengar saat tinju mereka bertabrakan, menghasilkan gelombang kekuatan yang hebat. Kedua kaki pria tua itu terbenam setengah ke tanah. Klang! Seorang wanita yang mengenakan baju besi datang menyerang dengan pedang tipis bergaya barat. Tampaknya, wanita itu mengikuti gaya bela diri pedang dari luar negeri. Jijik. Adril melihat pedang yang terlihat seperti tanda besi dengan ekspresi meremehkan. Dia menjentikkan jarinya dan percikan api muncul ketika bertabrakan. Pedang barat itu bergetar hebat. Kekuatan wanita itu terlalu lemah untuk menahan kekuatan Adril tersebut, sehingga dia terhempas hingga menabrak seorang pria tua yang menyerang dengan tinjunya. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Hanya dalam sekejap saat mereka bertabrakan, mereka sudah saling melancarkan serangan paling berbahaya. Setiap serangan adalah serangan mematikan, membuat orang-orang yang menyaksikannya menahan napas. Boom! Saat pria tua itu mengayunkan tinjunya untuk menghantam kepala Adril sekali lagi, Adril berteriak keras. Dia mengayunkan tinju mengguncang gunung kebayangan naga gajah. Boom! Tubrukan keduanya sederhana, tetapi brutal. Pria tua itu terpukul hingga muntah darah. Dari darah pria tua itu muncul udara dingin. Itu hasil dari Adril yang menggabungkan ilmu bela diri dan keterampilannya sendiri. Setiap gerakan mengandung energi sejati dari teknik es kuda besi. Energi hangat Adril sangat kuat. Mengendalikan bayangan naga gajah, dia sudah mengeluarkan pedang giok. Dia menerjang maju dengan cahaya pedang yang membuka jalan di depannya, bersiap untuk menghabisinya. Ketiga orang lainnya tampak terkejut dan segera melancarkan serangan. Cahaya pedang, embusan dari telapak tangan, dan bayangan tinju bersatu, menyerang Adril. Melihat ini, Calvin tertegun. Ini adalah serangan gabungan dari 4 master puncak untuk menghabisi Adril, tetapi Adril justru makin kuat dan terus menyerang. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, Adril mungkin bisa meloloskan diri. Segera selesaikan pertarungan, teriak Rico dengan keras. Dia merasa malu. Di sisi lain, Deka melihat pertarungan ini dengan agak terkejut. Adegan ini juga membuatnya merasa tercengang. Elin menatap Adril yang bertarung dengan luar biasa. Sorot mata Elin dipenuhi decak kekaguman. Semangat tarung Adril sangat bagus. Kalau saja dia lahir beberapa tahun lebih awal dan bertemu majikanku, dia layak buat ikut menaklukkan daerah bersama majikanku. Petik 2. Pak Dennis menilai dengan kekaguman dan sedikit penyesalan saat memandang Adril. Pak Dennis berucap, sayang sekali, dia sudah menyinggung keluarga Forest dan menjadi batu penghalang. Namun, saat ini, tiba-tiba sebuah pedang panjang yang berkilauan datang dari arah barat. Tebasan pedang itu membawa tekanan yang luar biasa. Seketika menyelimuti medan pertarungan, dengan semangat yang tak terhentikan, seolah siap memenggal siapa saja yang menghalangi. Keempat master puncak tampak terkejut. Mereka merasakan tekanan yang besar. Bab 939. Mereka tak berani menahan serangan pedang memilih mundur. Sret. Pedang itu menancap kuat di tanah. Hanya dengan satu tebasan, pertarungan sengit itu terhenti. Siapa yang berani ikut campur dalam pertarungan ini? Ucap Rico dengan nada marah. Ini. Calvin juga sedikit terkejut. Deka kebingungan dan mengikuti arah pandangan semua orang. Detik berikutnya. Di tengah tatapan banyak orang, terlihat Gilbert dikelilingi oleh banyak orang. Dia berjalan di depan dengan pakaian yang berkibar. Ekspresi wajahnya tampak tenang. Di tengah tatapan kaget semua orang, Gilbert mengangkat tangannya sedikit. Pedang yang tadi tertancap di tanah bergetar, tiba-tiba terbang ke tangannya. Gilbert menatap keempat master puncak yang berdiri di depannya dengan ekspresi dingin. Gilbert berkata, sekelompok sampah seperti kalian merasa pantas membunuh musuhku. Pergi dari sini. Di bawah tekanan kekuatan yang luar biasa dari Gilbert, keempat master puncak merasa seperti berada di bawah ancaman besar. Jika mereka tidak patuh, rasanya Gilbert akan menebas mereka. Tanpa sadar, mereka pun melangkah mundur. Keluarga Surya. Apa-apaan ini? Rico terkejut melihat situasi ini, kemudian tiba-tiba merasa marah. Pada saat ini, Hendy juga berdiri di samping Gilbert. Dengan ekspresi tersenyum tak berdaya, Hendy memberikan penjelasan kepada Rico dan Elin. Dia berucap, kalian semua, tenang saja. Anak ini memang datang buat menghabisi Adril hari ini. Setidaknya, dia juga akan membalas dendam buat keluarga Forest. Jadi, aku harap kalian mundur dan biarkan anakku bertarung 1 lawan 1 dengan Adril. Kamu. Rico mengerutkan kening. Dia berkata, dia bisa mengajak anak buahku bertarung bersama anakmu. Ini. Hendy ragu-ragu, hendak mengatakan sesuatu. Namun, Gilbert dengan tenang berkata, hari ini adalah pertarungan puncak di antara para kuat. Apa mereka sekuat itu? Rico langsung tersinggung. Dia berucap, apa maksudmu? Mereka semua adalah master puncak tingkat 3. Sret. Gilbert justru mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke arah pria tua, anak buah Rico, dengan satu tebasan pedang. Kekuatan pedang menyebar dengan hebat. Pria tua itu panik. Wajahnya pucat.
Dia buru-buru mengumpulkan energi sejatinya dan mengangkat tangannya untuk menahan serangan. Sekejap, suara keras menggema di udara. Pria tua itu memuntahkan darah dan terpental jauh. Di dadanya ada luka pedang yang dalam hingga tulangnya terlihat. Sekumpulan pecundang yang cuma naik tingkat dengan instan. Nggak pantas disebut master puncak yang sejati, ucap Gilbert dengan ekspresi dingin. Dia melanjutkan, mau aku bekerja sama dengan mereka buat menghabisi Adril? Apa kamu menghinaku? Dasar anak kecil. Beraninya kamu. Rico langsung marah. Dia hampir kehilangan akal karena emosi. Kesombongan Gilbert ini tidak kalah dari Adril. Tenang saja. Anak ini memang punya perangai yang buruk dan ekspresi masam. Hendy segera melangkah maju sambil tersenyum canggung. Dia berkata, tolong beri sedikit toleransi. Anakku baru saja membunuh seorang master puncak dari luar wilayah dan belum menyerahkan kepala mereka. Aku akan memberikan biaya militer sebagai ganti biaya pengobatanmu. Mendengar hal itu, ekspresi Rico cemberut hendak berkata sesuatu untuk menjaga harga dirinya. Dia berkata, hari ini aku maafkan. Tapi lain kali. Saat ini, suara Gilbert menggema ke seluruh ruangan. Adril, membiarkan keluarga Gunawan membunuhmu. Itu jelas penghinaan terhadapmu. Kita berdua orang terkuat di generasi muda kota Majaya. Kamu pantas mati di tanganku. Aku akan mengantarmu ke jalan terakhirmu. Memberikanmu pertarungan terakhir yang luar biasa. Gilbert menatap Adril dengan penuh kesombongan. Aura pertarungan yang kuat menyelimuti seluruh arena. Gilbert dengan sikap angkuh dan semangat tarung yang membara langsung menguasai seluruh arena. Adril tertegun sejenak, lalu tersenyum sambil menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Dia berkata, kamu benar-benar punya temperamen yang buruk, ya. Namun, Gilbert adalah salah satu anak yang paling berbakat yang pernah Adril temui sejak kariernya. Gilbert layak dianggap penting. Namun, sudah beberapa jam sejak dia menyebarkan berita itu, kekuatan ayahnya, Michael, belum memberikan reaksi yang berarti. Jadi, haruskah Adril membuat situasinya menjadi lebih besar?